Oke, kali ini kita bakal bongkar sebuah terobosan ilmiah yang keren banget, yaitu soal pertarungan melawan salah satu ancaman pertanian terbesar di dunia. Ini nih ceritanya tentang gimana para ilmuwan ngintip ke dalam kode genetik padi buat nemuin rahasia pertahanannya. Gimana caranya ya serangga sekecil ini bisa ngancam makan malam miliaran orang? Kedengarannya mungkin agak lebay ya, tapi ini tuh kenyataan pahit di dunia pertanian. Beneran ada serangga kecil yang punya kekuatan buat ngerusak tanaman pangan paling vital di planet kita. Nah, kenalan dulu yuk sama biang keroknya, wereng batang coklat, atau nama kerennya Nila parvata lugens. Jangan sampai ketipu sama ukurannya yang imut-imut ya. Soalnya serangga ini tuh salah satu hama padi paling destruktif di dunia. Serius, dia ini ngancem sumber makanan utama buat lebih dari separuh penduduk bumi loh. Oke, jadi kita dihadapkan sama hama mungil, tapi masalahnya raksasa. Para ilmuwan tuh kayak lagi balapan tanpa henti ngelawan hama ini. Tapi strateginya bukan cuma soal nyemprot pestisida loh. Justru mereka fokus buat ngertiin dan nguatin sistem pertahanan alami yang dimiliki si padi itu sendiri. Tapi ternyata ada beberapa varietas padi yang bisa ngelawan. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, disinilah misteri utamanya. Para peneliti kayak Adi Rejo dan Kiswanto dalam studi yang lagi kita bahas ini, melihat kalau nggak semua padi itu pasrah aja. Ada varietas-varietas jawara yang tahan banting. Jadi mereka pun mulai nyari tahu, gimana sih sebenarnya cara kerja perisai genetik mereka ini. Dan ternyata padi ini punya sistem pertahanan rahasia yang canggih banget. Bisa dibilang kayak punya gudang senjata gitu. Paling nggak, ada 3 strategi pertahanan utama yang dia pakai. Yuk kita bongkar satu persatu. Yang pertama namanya antisenosis. Anggap aja ini strategi tamu tak diundang. Jadi si tanaman padi ini bikin dirinya jadi tempat yang nggak asik buat hama. Mungkin rasanya pahit atau batangnya keras, susah digigit. Pokoknya orangnya datang, lihat-lihat, terus mikir, duh nggak betah di sini. Abis itu cabut cari tempat lain. Strategi kedua ini lebih agresif. Namanya antibiosis atau sumur beracun. Jadi kalau tadi cuma diusir, sekarang diracunin. Pas wereng nyoba makan tanaman ini, ada zat kimia di dalam getahnya yang bikin si wereng sakit. Nggak bisa tumbuh atau malah mati. Ini serangan balik kimiawi langsung dari si padi. Dan yang ketiga, toleransi. Nah, ini dia strategi juara kelas beratnya. Tanaman ini mungkin digigitin, diserang habis-habisan, tapi dia tangguh banget. Dia bisa pulih cepat, tetap tumbuh subur, dan ngasilin padi seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Ibaratnya dia kena pukul tapi nggak jatuh, malah makin kuat. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya para ilmuwan bisa ngintip mekanisme pertahanan ini pas lagi beraksi? Nah, mereka ngerancang sebuah eksperimen genetika yang pinter banget buat ngebongkar rahasia ini. Caranya gini, mereka ngambil satu varietas padi yang super tahan, namanya Balamawi. Terus disilangin sama varietas yang gampang banget diserang hama, namanya PD601. Hasilnya, lahirlah 175 anak baru yang masing-masing punya campuran gen yang unik. Nah, dari ke-175 anakan inilah petunjuk-petunjuk penting mulai kelihatan. Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Coba kita lihat grafik A. Ini nunjukin data soal antisenosis, alias seberapa nggak sukanya wereng hinggap di tanaman. Kelihatan kan, hasilnya nyebar rata, ngebentuk kurva kayak lonceng gitu. Buat ahli genetika, ini sinyal yang jelas banget. Sifat tamu tadi undangin itu rumit, dikendalin sama banyak gen yang kerja barengan, kayak sebuah orkestra. Sekarang geser ke grafik B. Ini soal antibiosis, si sumur beracun. Hasilnya, agak mengecewakan nih. Kelihatan banget sebagian besar keturunannya cupu dalam ngeracunin wereng. Grafiknya miring tajam ke arah induk yang rentan. Ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau dalam persilangan ini, senjata kimianya itu kayak nggak nurun gitu loh. Tapi ceritanya jadi beda banget pas kita lihat grafik C. Ini data soal toleransi. Dan wow, ini dia momen ahanya. Lihat deh, gimana banyak banget keturunannya yang ngumpul di sisi kiri, deket banget sama induk Balamawi yang tahan banting. Ini sinyal super jelas kalau sifat juara kelas berat ini diwariskan dengan kuat. Kemungkinan besar ini dikontrol sama beberapa gen yang, perkasa banget. Oke, jadi sekarang kita tahu sifat mana yang paling penting. Tapi itu baru setengah jalan. Langkah berikutnya adalah nemuin di mana persisnya tombol genetik buat sifat ini di dalam DNA padi. Yuk kita lihat gimana mereka memetakan harta karun genetik ini. Dan inilah dia petanya. Tabel ini nyederhanain temuan-temuan kunci dari riset itu. Jadi, para ilmuwan ini nyisir DNA-nya dan nemuin penanda genetik di kromosom-kromosom tertentu.
Mereka nemuin lokasi buat antiksenosis, buat antibiosis. Tapi coba deh lihat baris toleransi. Gila kan? Mereka nemuin 2 lokasi utama di kromosom nomor 4 yang dampaknya gede banget. Para penelitinya sendiri nyimpulin begini. Mekanisme toleransi menjelaskan ketahanan terhadap WBC kemungkinan besar karena kemampuannya untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap normal di bawah serangan WBC. Intinya, dalam eksperimen ini, kemampuan si padi buat tahan banting dan tetap tumbuh normal meskipun lagi diserang, itulah yang jadi kunci utama ketahanannya. 20,4%. Angka ini, nih, bintang utamanya. Coba bayangin, satu penanda genetik doang di kromosom 4 itu bertanggung jawab atas lebih dari 20% ketahanan tanaman. Itu gede banget. Nemuin satu gen yang dampaknya segede ini tuh kayak nemuin tombol saklar utama buat ngaktifin mode super tahan. Oke, penemuan ilmiah kayak gini emang keren banget. Tapi, terus kenapa? Apa artinya buat kita di dunia nyata? Gimana caranya penemuan ini bisa benar-benar ngebantu? Nah, jawabannya ada di sebuah teknik canggih yang namanya seleksi berbantu marka atau MAS. Gara-gara penemuan ini, para pemulia tanaman sekarang nggak perlu lagi repot-repot nanam ratusan padi sampai gede, terus sengaja nyerang pakai hama cuma buat lihat mana yang kuat. Sekarang, ada cara yang jauh lebih cerdas dan cepat. Prosesnya jadi super efisien. Gini nih caranya. Langkah pertama, kita kan udah tahu nih penanda genetik mana yang dicari. Langkah kedua, tinggal ambil sampel kecil secuil daun aja dari bibit padi. Langkah ketiga, tes DNA-nya di lab. Kalau bibit itu punya gen juara tadi, lanjut dibudidayakan. Kalau enggak, ya udah nggak usah dipakai. Simple, cepat, dan bener-bener ngubah permainan. Manfaatnya? Wah, gede banget. Proses pemulihan yang biasanya makan waktu bertahun-tahun sekarang bisa dipangkas jadi jauh lebih singkat. Ini juga bikin kita bisa merakit padi super dengan pertahanan berlapis. Jadi nggak cuma ngandelin satu jurus doang. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal sains di lab. Ini tuh langkah nyata buat ngamanin pasokan makanan buat miliaran orang di masa depan. Jadi, penemuan ini ngasih kita alat yang luar biasa canggih. Tapi, kita harus ingat, pertarungan antara tanaman dan hama ini tuh kayak balapan evolusi yang nggak ada habisnya. Hama bakal terus beradaptasi dan cari cara baru buat nyerang. Jadi, pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah kita bisa ngelawan, tapi seberapa cepat kita bisa terus berinovasi dalam perlombaan super penting ini demi ngasih makan seluruh dunia.